TikTok and Instagram. Currently, media platforms like TikTok and Instagram have become a trend in everyday life. But, do they provide benefit to human life? In my opinion, I agree with the existence of the media platform. Besides being on entertainment, with TikTok and Instagram, we can access various information from domestic to international. In addition, we can work according to our passion, become food vlogger like Tashi Atasya, a beauty vlogger like Tasya Farasya, a traveler like Rezuka Ari, or an educational influencer like Vina Maulina. We can also promote various products, from food like Bittersweet by Najla, to skincare like Sandi Purnamasari in MS Glow, clothing, makeup, and explore regional tourism which will attract foreign tourists to come to the area. TikTok and Instagram also hone our creativity and skill in attracting the attention of the public. TikTok and Instagram also have a bad impact. For the example is AI and hoax. Even many people believe that AI and hoax are real and true. So my advice, use TikTok and Instagram as best as possible. If you see a video, first you must make sure that it is a factual. Do not easily believe and be deceived by AI and hoax. The point is, take the positive sides and discard the negative sides. Okay guys, that is my opinion. What's about your opinion? Let your opinion in the comment. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang simple present tense. Simple present tense yaitu kata kerja dalam bahasa Inggris yang menyatakan kejadian waktu sekarang, fakta atau kebiasaan. Contohnya, I am student in MTS Gupi, or the sun rises in the east, or I wake up at 5 p.m. every day. Saya bangun setiap hari jam 5, itu berarti kebiasaan. Matahari terbit di timur itu berarti fakta, serta saya adalah murid di MTS Gupi yang berarti waktu sekarang. Simple present tense dibagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan nominal. Dalam yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan nominal ada 3 kalimat, yaitu afirmatif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat afirmatif sendiri, rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus s or is plus object. For the example is I eat some apple. I berarti subject, eat berarti verb 1, some apple berarti object. Contoh yang lainnya yaitu he eats some apple. He berarti subject, eats berarti verb 1 plus s, some apple berarti object. Dan untuk kalimat negatifnya sendiri sama saja, hanya ditambahkan do not atau does not. Seperti contohnya, I do not eat some apple. He does not eat some apple. I sebagai subjek ada tambahan do not, lalu ditambah dengan verb 1 yang berarti eat, dan some apple. Lalu untuk kalimat interrogatifnya, do atau does-nya dipindahkan ke depan, lalu disusul subjek, verb 1, dan objek. Contohnya yaitu do I eat some apple? Apakah saya memakan beberapa apel? Do itu berarti di depan, lalu disusul subjek, lalu verb 1, dan objek. Contoh yang lainnya, does he eat some apple? Sama saja, does di depan, disusul he sebagai subjek, lalu verb 1 dan objek. Dan untuk note-nya, untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan do.
Sedangkan untuk subjek she, he, it itu menggunakan does. Seperti contoh tadi, yaitu I do not eat some apple dan he does not eat some apple. Karena I memakai do dan he memakai does. Lalu untuk subjek seperti she, he, dan it dalam kalimat afirmatif tadi itu ada yang menggunakan s atau es. Yang menggunakan s itu ketika ada kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, or z. For the example is go menjadi goes, catch menjadi catches, dan seterusnya. Lalu kita menambahkan is apabila kata kerjanya berakhiran huruf konsonan plus y. Lalu kita menghilangkan y dan add is. For the example, carry. Carry berarti r untuk huruf konsonan dan y plus y. Jadi y-nya dihilangkan menjadi carries. Study menjadi studies. Dan untuk menggunakan kata kerja menggunakan tambahan s itu untuk semua kata kerja. Contohnya play menjadi play, stay menjadi stay, dan seterusnya. Lalu yang kedua yaitu simple present tense yang menggunakan nominal, adjective, noun, atau adverb, kata sifat, kata benda, begitu. Untuk rumusnya sama, untuk kalimat positif atau afirmatifnya yaitu subject plus to be. To be itu adalah is, am, atau are plus nominal. Contohnya, we are student in MTS Gupi. We sebagai subjek, are sebagai to be, student sebagai noun atau kata benda. Lalu yang kedua yaitu she is beautiful. She sebagai subjek, is sebagai to be, lalu beautiful sebagai adjektif. Untuk kalimat negatifnya sama saja dan ditambahkan kata not, yang berarti rumusnya subjek plus to be plus not plus nominal. Contohnya, we are not student in MTS Gupi. She is not beautiful. We sebagai subjek, lalu to be ditambah not, lalu noun atau kata benda. Untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya dipindahkan ke depan, lalu disusul subjek dan nominal. Contohnya yaitu, are we student in MTS Gupi? Or is she beautiful? Are itu to be-nya dan is sebagai to be di depan, lalu disusul subjek dan disusul nominal. Dan rules-nya yaitu, untuk subjek I itu menggunakan to be am. Untuk subjek you, we, and they itu menggunakan to be are. Sedangkan untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan to be is. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.